Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, Ensiklopedia Islam Dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Khazanah, tahukah Anda warna kesukaan Nabi SAW? Sejumlah sumber menyebutkan warna kesukaan Nabi SAW adalah warna hijau. Inilah yang disampaikan salah seorang sahabat Nabi SAW. Rasulullah SAW pernah menemui kami dalam keadaan memakai dua pakaian atas dan bawah yang berwarna hijau. Hadis riwayat Nasa'i. Para ulama menjelaskan warna hijau ini lebih mengenakkan pandangan dan selalu nampak indah. Barangkali itu sebabnya Nabi SAW menyukai pakaian warna hijau. Dari fakta ini kita memahami kenapa warna hijau selalu identik dengan warna Islam. Lihatlah misalnya, sekolah-sekolah Islam gedung-gedungnya lebih dominan warna hijau. Dan apapun yang berbau Islam sering digunakan warna ini. Lalu mengapa berwarna hijau? Warna-warna yang kita kenal selama ini ternyata memiliki dampak bagi kehidupan kita. Salah satunya warna hijau. Belakangan terungkap warna yang sering disebut sebagai warna favorit Nabi Muhammad ini memang bisa memberi kesan menyejukkan. Warna hijau ini dilihat dari berbagai sudut keilmuan secara umum memiliki sifat menyegarkan. Warna hijau dalam psikologi dan kesehatan bisa menyegarkan mata dan memberikan efek ketenangan dan kesembuhan. Melihat selama 1 jam setiap hari pada pepohonan dan bunga-bunga dan warna-warnanya yang hidup merupakan cara yang sangat efektif untuk mengobati depresi, frustrasi, dan berbagai kondisi psikologis. Sebuah rumah sakit pernah mengundang beberapa pakar untuk memberikan saran bagi warna dinding ruang pasien rumah sakit atau warna dinding rumah sakit sehingga bisa membantu dalam mengobati mereka. Rumah sakit juga meminta saran untuk warna sakit itu. Sejumlah eksperimen sudah membuktikan bahwasannya warna kuning bisa membangkitkan semangat di saraf pusat. Adapun warna ungu bisa membangkitkan ketenangan, serta warna biru bisa membuat seseorang yang melihatnya merasa dingin. Sebaliknya, warna merah, maka seseorang yang melihatnya akan merasa panas atau gersang. Para pakar menegaskan bahwa warna yang dapat membangkitkan kebahagiaan, gembira, bersemangat hidup ialah warna hijau. Oleh karena itu warna yang cocok untuk ruang pembedahan, pakaian para ahli bedah, dan pakaian orang sakit adalah warna hijau. Sebuah pengalaman unik telah terjadi di London, di kawasan Blackfriars yang dikenal dengan kawasan bunuh diri. Karena sering terjadi kejadian bunuh diri di kawasan ini, lalu diadakan perubahan warna dari warna gelap gurun ke warna hijau metalik. Setelah dilakukan perubahan warna itu ternyata terjadi penurunan jumlah peristiwa bunuh diri di kawasan ini. Radiasi warna hijau dapat memperbaiki semangat tubuh dan jiwa secara cepat dan mengembalikan ritme halus untuk mencapai keseimbangan harmonis tubuh. Warna hijau juga menggambarkan kemakmuran bumi atau iklim keceriaan, kesenangan, kebahagiaan, dan ketenangan jiwa makhluk yang dikelilingi warna hijau. Allah berfirman, "Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menurunkan air dari langit, lalu jadilah bumi itu hijau. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui." Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 63. Sedangkan dalam ilmu fisika, hijau adalah gelombang elektromagnetik dari cahaya nampak. Warna hijau merupakan warna yang paling tengah dan seimbang, tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu pendek, jika ditinjau dari panjang gelombang. Warna tersebut memudahkan mata untuk melihat dan sangat sesuai dengan panca indera penglihatan kita, sehingga tidak memerlukan tenaga ekstra untuk melihat. Bisa jadi karena yang demikian menyegarkan dan menenangkan hati, maka surga sebagai tempat beristirahat kelak penuh kenikmatan dan menyenangkan hati juga diliputi warna hijau. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan dalam firman-Nya, kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya. Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 64. Bahkan pakaian para penduduk surga juga disebut-sebut berwarna hijau, sebagaimana dikabarkan dalam Al-Quran. Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan rob mereka memberikan kepada mereka minuman yang bersih.
Al-Quran surah Al-Insan ayat 21. Dalam surat Al-Kahfi, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengabarkan akan warna hijau sebagai warna favorit pakaian penghuni surga. Mereka itu disediakan baginya surga yang kekal, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka dihiaskan di dalamnya dengan gelang-gelang tangan emas dan memakai pakaian hijau dari sutra yang tipis dan sutra tebal yang bersulam. Mereka berehat di dalamnya dengan berbaring di atas pelamin-pelamin yang berhias. Demikian itulah balasan yang sebaik-baiknya, dan demikian itulah surga tempat berehat yang semolek-moleknya. Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 31. Pemirsa khazanah, ada ibadah puasa yang sangat dianjurkan Nabi SAW pada umatnya, yaitu puasa putih. Puasa ini bukan puasa mutih seperti yang dikenal dalam sebagian masyarakat di tanah air, yaitu puasa yang tidak makan dan tidak minum kecuali nasi putih dan air putih. Puasa putih di sini sebenarnya adalah puasa yang selalu dilakukan Nabi dan kemudian diteladani para sahabatnya, yang disebut dengan puasa hari-hari putih, atau dalam bahasa Nabi, puasa Ayyamul Bayd. Puasa Ayyamul Bayd atau hari-hari putih di sini adalah puasa 3 hari, yaitu pada hari ke-13, 14, dan 15 dari bulan Hijriah. Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah SAW bersabda, puasa pada 3 hari setiap bulannya adalah seperti puasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Bukhari. Lalu mengapa disebut dengan puasa Ayyamul Bayd atau hari-hari putih? Badruddin Al-Aini Al-Hanafi menjelaskan bahwa hari itu dinamai Ayyamul Bayd atau hari-hari putih karena malam-malam tersebut terang benderang oleh rembulan, dan rembulan selalu menampakkan wajahnya mulai matahari tenggelam sampai terbit kembali di bumi. Karenanya malam dan siang pada saat itu menjadi putih, terang. Keterangan ini senada dengan keterangan jumhur atau mayoritas ulama bahwa dinamakan puasa Ayyamul Bayd atau hari-hari putih karena sempurnanya bentuk bulan dan cahayanya yang putih. Lalu apa rahasianya? Mengapa puasa Ayyamul Bayd 3 hari di pertengahan bulan Hijriah itu mendapatkan keutamaan puasa sepanjang tahun? Pertanyaan ini sebetulnya didasari oleh sebuah hadis dari Ibnu Milhan Al-Quraisy dari ayahnya. Ia berkata, Rasulullah SAW biasa memerintahkan pada kami untuk berpuasa pada Ayyamul Bayd, yaitu 13, 14, dan 15 dari bulan Hijriah. Dan beliau bersabda, puasa Ayyamul Bayd itu seperti puasa setahun. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah disebutkan kenapa pahala Ayyamul Bayd seperti puasa setahun. Karena setiap amal soleh yang dilakukan saat berpuasa Ayyamul Bayd, termasuk puasa itu sendiri, dilipat gandakan oleh Allah pahalanya seperti pahala setahun. Satu kebaikan diberikan ganjaran 10 kali lipat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Dan berpuasalah 3 hari pada setiap bulan, karena sesungguhnya kebaikan itu akan dilipatkan dengan 10 kali lipat. Oleh karenanya engkau seolah-olah berpuasa selama sebulan penuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, waktu 3 hari di pertengahan bulan Hijriah ini waktu yang istimewa. Mengapa puasa ini dianjurkan di ketiga waktu pertengahan bulan Hijriah, yang kebetulan di 3 waktu itu tepat di bulan purnama? Setiap kebaikan dalam Islam tentu memiliki hikmahnya. Hanya saja ada yang dapat diketahui dan ada yang belum atau tidak bisa diketahui. Ibnu Taimiyah menjelaskan setiap yang Allah perintahkan pasti ada hikmahnya. Begitu pula yang Allah larang. Demikianlah yang diyakini oleh para ulama. Artinya di sini tidak mungkin ada satu ibadah yang tidak ada hikmah di balik ibadah tersebut. Terkait dengan waktu 3 hari yang tepat pada bulan purnama ini, penjelasan Syekh Umar Abdul Kafi menarik untuk disimak. Sebuah penelitian di California, Amerika Serikat mengungkap bahwa ketika bulan purnama, tingkat kejahatan lebih tinggi dari hari-hari lainnya. Fenomena ini tentu mengundang penasaran banyak orang, karena dengan demikian bulan purnama tampaknya berpengaruh pada perilaku manusia.
Seorang psikolog Dr. Arnold Lieber dan kawan-kawan dari Universitas Miami melakukan penelitian atas pengaruh bulan purnama terhadap manusia. Mereka mengumpulkan data pembunuhan yang terjadi di Dade County, Miami selama 15 tahun. Hasilnya cukup mengejutkan bahwa telah terjadi 1.887 pembunuhan pada masa purnama. Ketika bulan bergerak naik menuju purnama, jumlah pembunuhan meningkat dan menurun bersamaan bulan bergerak turun. Untuk membuktikan bahwa data tersebut bukanlah hanya sekedar kebetulan saja, para peneliti mengambil data dari lokasi lain, Cuyahoga County, Ohio, dan ternyata mereka mendapatkan pola data yang sama. Jumlah pembunuhan semakin meningkat bersamaan bulan bergerak naik menuju purnama dan semakin menurun bersamaan bulan bergerak turun. Dr. Lieber dan kawan-kawan kemudian memperoleh laporan tambahan dari hasil penelitian American Institute of Medical Climatology untuk kepolisian Philadelphia, bahwa pada masa purnama memberikan pengaruh yang sangat kuat pada manusia untuk melakukan berbagai hal buruk seperti membunuh, membakar rumah dengan sengaja, mengemudikan kendaraan dengan berbahaya, mencuri untuk memuaskan diri, dan keburukan lainnya. Secara umum manusia menjadi sedikit lebih berani pada masa bulan purnama. Dr. Lieber berspekulasi bahwa mungkin karena tubuh manusia mengandung 80% air, sehingga terpengaruh oleh medan magnet purnama, seperti permukaan air laut pasang, menyebabkan secara psikis biologi mendorong manusia untuk melakukan hal-hal di luar batas. Subhanallah, sungguh suatu yang tidak kebetulan bahwa ajaran yang telah disampaikan 14 abad silam ini ternyata mempunyai arti pengendalian diri yang luar biasa. Berkat wahyu Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami bahwa hari-hari di bulan purnama merupakan hari-hari kelabilan emosi manusia, dan untuk mengantisipasinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk berpuasa di hari-hari tersebut sebagai bentuk penyeimbang dan menetralisir potensi manusia berbuat keburukan. Karena di antara hikmah puasa adalah mencegah manusia untuk berbuat kejahatan dan menjadi tameng dari berbuat maksiat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu ba'ah, hendaklah menikah. Karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Barang siapa yang belum mampu menikah, hendaklah puasa. Karena puasa merupakan pemutus syahwat baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itulah, sejak diberitahu Nabi SAW, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak pernah meninggalkan puasa 3 hari pada pertengahan bulan Hijriah yang disebut dengan puasa Ayyamul Bid atau puasa hari-hari putih ini. Hal ini dituturkan sendiri oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 nasihat yang aku tidak meninggalkannya hingga aku mati. Pertama, berpuasa 3 hari di setiap bulannya. Kedua, mengerjakan sholat duha. Ketiga, mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa kesana, agar doa lekas terkabul, banyak orang yang beranggapan bahwa doa harus dipanjatkan dalam bentuk permintaan yang spesifik dan detail. Bahkan kini para trainer dan motivator pun turut menganjurkan para audiensinya untuk meminta hal yang spesifik ketika berdoa pada Allah. Misalnya, jika kita ingin menjadi kaya, maka kita harus meminta kepada Allah secara spesifik dan terus dilakukan terus-menerus. Ingin memiliki kekayaan apa saja, kapan targetnya, di mana, dengan cara apa, untuk apa, dan bagaimana pertumbuhan kekayaannya pada tiap interval waktunya, dan seterusnya. Para motivator mengaitkan doa spesifik dengan hukum Law of Attraction, yaitu keyakinan bahwa manusia dapat mengubah kehidupannya hanya dengan memikirkan apa-apa yang dia inginkan. Padahal Al-Quran dengan tegas mengatakan bahwa tidak semua yang kita inginkan berakibat baik bagi kita. Sebaliknya, boleh jadi sesuatu yang kita anggap buruk ternyata pada hakikatnya membawa kebaikan bagi kita. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Kita memang tidak dilarang untuk meminta apapun secara spesifik, sedetail-detailnya, dengan ucapan dan bahasa manapun.
Tetapi doa yang baik tetap ada adabnya. Sebab itulah mengapa Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berdoa dengan lafal yang singkat dan padat, tapi mengandung makna yang luas. Menggunakan susunan kata yang paling sederhana. Inilah yang dituturkan Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW sangat menyukai berdoa dengan doa-doa yang singkat dan padat, namun maknanya luas, dan tidak berdoa dengan yang selain itu. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Al-Hakim. Berdoa, meminta kepada Allah dengan cara yang singkat tapi padat inilah ternyata menjadi doa yang disukai para nabi utusan Allah. Dan hasilnya luar biasa. Tak hanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Allah mengabulkan dengan pemberian yang melampaui kebutuhannya. Mengapa demikian? Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, berdoa dengan tanpa menyebut kebutuhan secara detail dan terperinci ternyata merupakan doa para nabi utusan Allah. Doanya singkat, padat, dan maknanya luas. Hasilnya justru melampaui yang diinginkan. Doa Nabi Musa misalnya, saat melarikan diri dari Mesir karena tanpa sengaja telah membunuh orang Mesir, dalam pelariannya itu Nabi Musa alaihissalam merasa lapar. Para ahli tafsir menyebutkan, kala itu Nabi Musa sangat lapar dan memerlukan makanan. Maka Nabi Musa alaihissalam berdoa dan mengadukan keadaannya kepada Allah. Apa yang diucapkan Nabi Musa tidak seperti saran para motivator yang menyuruh berdoa dengan spesifik, detail. Meski dalam keadaan lapar, Nabi Musa tidak berdoa meminta makanan, tapi dengan santun Nabi Musa berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Duhai Rabbku, sungguh aku terhadap yang kau turunkan padaku dari antara kebaikan, aku amat fakir, amatlah memerlukan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 24. Lihatlah, doa ini sangat umum. Nabi Musa tidak menyebutkan hajatnya dengan jelas bahwa ia tengah lapar. Tak menyebut kebutuhannya yang sangat mendesak bahwa ia butuh makanan. Tapi dengan amat santun dia memohon pada Allah kebaikan. Lantas apa yang diterima Nabi Musa dari Allah atas doa yang tidak detail, tidak spesifik ini? Berkat doanya itu, dua wanita yang pernah ditolongnya datang dan mengundang Nabi Musa ke rumahnya. Keduanya ternyata putri dari Nabi Syuaib. Dari Nabi Syuaib, Nabi Musa tak hanya mendapatkan makanan, tapi juga perlindungan, bimbingan, pekerjaan dari Nabi Syuaib, bahkan dinikahkan dengan putrinya. Subhanallah, betapa Allah Maha Pemurah. Doa hambanya yang santun dan sederhana dijawab dengan limpahan karunia yang melampaui hajat utamanya. Demikianlah cara berdoa yang santun, bukan dengan cara memberitahu Allah apa yang kita perlukan, sebab Allah Maha Tahu, Maha Bijaksana. Berdoa itu berbincang mesra agar Allah mengaruniakan yang terbaik untuk kita dengan ilmu dan kuasanya yang sungguh maha segalanya. Doa lainnya yang Allah ajarkan dalam Al-Quran dalam doa yang sangat terkenal di kalangan umat Islam, mungkin banyak di antara kita yang telah menghafalnya. Doa ini oleh sebagian orang dinamai doa sapu jagat. Redaksi doanya tidak detail, tidak spesifik, bahkan sangat umum sekali. Doa ini disebutkan dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 201. Lihatlah redaksi dan susunan kalimat doa ini. Sangat sederhana, sangat umum, tidak spesifik, tapi kandungannya luar biasa, meliputi berbagai kebaikan di dunia dan menjauhkan segala kejahatan. Kebaikan di dunia mencakup segala permintaan yang bersifat duniawi, termasuk kesehatan, rumah yang luas, istri yang cantik, rizki yang melimpah, ilmu yang bermanfaat, amal soleh, kendaraan yang nyaman, dan lain sebagainya. Semua itu hanya dengan redaksi sederhana, meminta kebaikan dunia. Sedangkan kebaikan di akhirat yang tertinggi adalah masuk surga, dan segala cakupannya berupa rasa aman dari ketakutan yang sangat dahsyat, kemudahan hisab, dan berbagai kebaikan urusan akhirat lainnya. Sedangkan keselamatan dari api neraka berarti juga kemudahan dari berbagai faktor penyebabnya di dunia, yaitu berupa perlindungan dari berbagai larangan dan dosa.
Karena cakupan doanya sangat luas ini, Rasulullah sangat sering membaca doa ini dalam setiap munajatnya pada Allah, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Doa yang lebih sering diucapkan Rasulullah SAW adalah Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.